nama saya Ridho Nazai, unit kerja SMP Negeri 3 Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar. Tepat pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi zat adiktif kelas 8 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video saya. Oke. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Sehat. Nah, untuk itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita si Asti. Kepada si Asti dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita menyanyi saya ulangi dulu berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, haleluya, Hosana, haleluya, Hosana. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sekarang kita akan mengabsennya. Bagaimana keadaan kita ketua kelas? Hadir semua. Tidak ada yang sakit ya? Pada pertemuan yang lalu ada satu orang yang tidak hadir. Si Jessica kenapa tidak hadir? Sakit. Berarti sudah sembuh ya? Sudah. Jadi mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita ini tidak ada yang sakit, sehat-sehat semuanya, sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar mulai dari awal hingga akhir nantinya, dan kita akan memahaminya tentang materi apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada materi, kita akan membuat semangat kita, yaitu kita akan membuat yel-yel kita, di mana kita akan belajar tentang motivasi, yaitu kalau seandainya dikatakan belajar IPA semangatku kelas 8 pasti bisa, belajar IPA pasti bisa, begitu ya. Semangat ya anaknya? Ya, Bu. Oke. Belajar IPA semangatku kelas 8 pasti bisa, belajar IPA pasti bisa. Itu adalah semangat kita untuk belajar pada hari ini. Nah, di dalam pertemuan
Kami mohon kepada ketua kelas untuk membagikan pretest kepada teman kita. Nah, sudah dapat semuanya soal? Sudah. Di situ ada nama, kalian tulis ya nama. Ibu sudah akan menentukan kelas dan tentang materi adiktif. Dan silakan checklist, ada 5 soal. Di situ itu ibu sudah buat soal 5 pilihan ganda. Silakan jawab. Bagaimana, sudah siap? Nah, bagi ketua kelas silakan kumpulkan lagi nak semua hasil pretest teman-teman kita tentang materi kita pada zat adiktif. Bagusnya semua anak-anak ini sudah bisa mengerti, walaupun hanya sepintas kita akan membahas secara umum materi kita hari ini, dan anak-anak kita ini pasti bisa ya memberikan nilai yang terbaik itu pada materi kita hari ini. Nah, pada materi hari ini ada beberapa penilaian yang kita akan nilai. Yang pertama, nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Ya, makanya anak-anak tadi harus kita membuat kesepakatan. Ya, harus bisa memberikan pendapat, berani menyimak semua materi hari ini, sehingga ada nilai-nilai nantinya. Setelah selesai ini kita akan tahu nilai kita mulai dari nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari zat adiktif, di mana kita ketahui itu ada tujuan pembelajaran kita, ada 9 poin untuk mempelajari materi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab serta gambar yang telah disiapkan oleh guru, peserta didik dapat menuliskan pengertian dari zat adiktif dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kerja kelompok, peserta didik dapat menuliskan jenis-jenis zat adiktif dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi dan kerja kelompok ini, peserta didik dapat menyimpulkan berbagai zat adiktif
disiplin dalam mengerjakan LKPD yang diberikan guru dengan baik. Dan yang kesembilan, melalui diskusi kelompok, peserta didik menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi zat adiktif. Mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita akan laksanakan dengan baik. Sudah paham itu semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk itu, setelah kita akan mengetahui materi kita, mengetahui tujuan pembelajaran kita, dan bisa kita ada manfaat dalam pembelajaran kita ini adalah agar kalian dapat mengetahui jenis-jenis zat adiktif dan dampak penggunaannya. Setelah kita sudah mengetahui manfaatnya, nah, semoga kita tidak tergiur dengan zat adiktif ini pada masa-masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya. Kita di sini ada 20 orang yang kota kelas. Nah, gimana kita ketahui 20 kita akan bagi kelompok 4, itu sudah ditentukan dari awal. Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Sebelumnya itu kita harus memberikan kesepakatan kita terlebih dahulu. Dalam berdiskusi kelompok itu harus berani menjawab, berani bertanya, dan bertanggung jawab pada hasil diskusinya. Sudah paham itu semuanya? Sudah, Bu. Kenapa Ibu sampaikan kesepakatan kita dalam berdiskusi kelompok? Karena penilaian kita tadi itu ada 3. Ya kan? Penilaian ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada juga penilaian keterampilan. Karena dalam berdiskusi kelompok kita harus menunjukkan hasil nilai kita tersebut. Oke, silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
noda yang ada yang menempel ke paru-paru kita setelah sudah kita akan menghisap merokok. Lama-kelamaan paru-paru kita akan membesar. Asap merokok itulah dia. Untuk rokok seperti itu nodanya. Bagaimana jika berbungkus-bungkus kita menggunakan rokok? Setiap tahun kita akan 2.000 orang yang Indonesia meninggal karena disebabkan merokok. Indonesia adalah dengan negara jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia. Diperkirakan terdapat 66 juta sekian, dan dalam usia 10 tahun sampai ke 14 tahun anak-anak sudah mulai memegang rokok. Nah, bagaimana nanti paru-paru kita itu, kita akan bahas lebih mendalam setelah kita sudah mengerjakan LKPD. Silakan ke kelas bagikan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan bagikan alat dan bahan, ya. Tadi ada alat dan bahan adalah botol. Setelah itu ada rokok, ada mancis, dan setelah itu ada tisu. Ibu akan bagikan ini setiap kelompok dan silakan mempraktekkan sesuai dengan video tadi yang sudah kita akan tayangkan. Sudah paham? Sudah mengerti? Nah, silakan mencoba masing-masing kelompok. Ambil botol, silakan pegang botol, masukkan ujung rokok, silakan laksanakan secara serentak. Sudah dimasukkan semuanya? Sudah berhasil? Sudah. Nah, setelah sudah berhasil, silakan bakar rokok tersebut sampai habis satu batang rokok. Jangan bermain dengan api ya, anak ya.
hitam. Inilah dia. Tutup botolnya. Langsung tutup dengan tisu. Pencet kuat-kuat. Sudah. Inilah kelompok 3. Ya. Setelah mereka akan melakukan praktek, inilah asap pertama menghisap rokok. Ya, inilah dia. Ya, aktif kelompok 3. Setelah itu lama kelamaan dia akan merokok terus menerus, paru-parunya akan membesar. Inilah hasil asap di dalam paru-paru kita. Ya, ini hasil kelompok 3. Silakan catat nak bagaimana dengan hasil kita sesuai dengan LKPD yang sudah kita akan bagikan. Nah, seperti itu. Silakan coba kelompok 4. Kelompok 2 sudah berhasil. Sudah kasih tunjuk hasil yang pertama dan hasil yang kedua. Ini hasil pertama, yang kedua ini. Kelompok 1, bagaimana sudah berhasil? Pada hasil pencetak pertama? Hasil yang kedua? Oke. Itulah hasil diskusi kita. Untuk itu siswa-siswi kami, perhatikan kelompok 4 berhasil? Sudah. Berarti pintar semua anak kami ya. Dengan sudah melakukan eksperimen ini, apa itu dampaknya, efeknya merokok dalam kehidupan kita ataupun dalam kesehatan kita. Berarti kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita. Sudah terjawab kan? Sudah. Dengan sudah mengetahui asap rokok setiap pencetak untuk 1 putung rokok, waspadalah dan jangan akan merokok lagi. Sudah paham itu? Sudah, Bu. Itulah hasil diskusi kita ataupun hasil dari praktek kita tentang LKPD tersebut. Ya, silakan mendiskusikan efek-efek dari zat adiktif. Ya, hasil diskusi silakan memberikan pendapat masing-masing dan kita kelompok akan mencatat tentang materi-materi ataupun hasil materi tentang zat adiktif tersebut. Nah, LKPD-nya silakan dikumpulkan oleh ketua kelas dan diskusikan untuk diteruskan. Oke, baik, kita akan teruskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita akan mulai pada kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi zat adiktif. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi, kami ingin menunjukkan kepada teman-teman hasil dari praktek kami. Jadi ini adalah noda rokok yang menempel pada tisu. Dan tentunya noda rokok ini juga menempel pada paru-paru yang mengonsumsi rokok. Jadi kami himbau kepada teman-teman semua untuk tidak mengonsumsi rokok karena kita masih di bawah umur. Langsung saja kita masuk pada materi. Zat adiktif
aktif adalah zat-zat yang aman dan keluarga. Jadi begitulah hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang kurang dimengerti bisa teman-teman tanyakan langsung. Sebutkan apa saja contoh narkotika. Contoh narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Apakah diterima? Ya. Nah, itulah hasil diskusi dan kelompok Pak. Nah, itulah hasil diskusi kelompok kita. Mulai dari kelompok 1 sampai ke kelompok kita. Kelompok 4 sudah selesai mempresentasikannya. Coba perhatikan video yang ada di atas dan silakan simak masing-masing. Dan itulah hasil diskusi. Itu nanti kesimpulan materi kita tentang zat adiktif hari ini. Silakan perhatikan videonya di atas. Itu tujuannya jangan kita mengkonsumsi atau merokok lagi sehingga kita tidak tergiur dengan narkotika khususnya pada rokok. Dimana kita ketahui di rokok, di ujung rokok itu tadi sesuai dengan yang dibacakan oleh teman-teman kita, di rokok itu ada bahan-bahan tembakau yang terbuat dari bahan-bahan nikotin. Nah, setelah kita akan mengkonsumsi rokok, inilah yang terjadi dalam kesehatan ataupun tubuh kita masing-masing. Kalau kecanduan rokok itu nampak pada organ mulut kita, pada jari kita, dan pada paru-paru kita. Itulah tanda-tanda yang sudah kecanduan untuk merokok. Itulah tersimpan semua candu-candu rokok yang kita akan konsumsi selama ini. Untuk itu, ditolak. Jangan ada yang merokok sehingga kesehatan kita tetap sehat terus-menerus. Kelihatannya, berarti jangan kita merokok mulai sekarang sampai kapan kita tidak akan tergiur dengan rokok. Baik pada teman-teman dan masyarakat, kita harus menghindar dari yang merokok. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita sudah mengetahui manfaat dan efek dan dampak untuk merokok saat ini. Berarti membahayakan mulai dari otak kita, kerongkongan kita, dan paru-paru kita. Yang penting pada umumnya
Dan masih ingat tentang materi kita? Bagaimana dengan Malise? Tentang apa saja yang sudah Anda ingat dari awal sampai akhir? Baik, terima kasih. Bagaimana dengan si media? Masih ada yang perlu direfleksikan tentang materi kita ini? Baik, menurut Ciwinda masih ada yang perlu direfleksikan? Menurut saya, kita harus menjadi tokoh karena tokoh membuat kita tidak bisa bermasalah. Oke, baik, terima kasih banyak kepada kawan kita. Kita pada hari ini yang penting pada umumnya anak-anak nggak boleh mengkonsumsi rokok apalagi di bawah umur. Nah, sekarang kita akan melaksanakan post-test kepada ketua kelas. Kita akan bagikan post-test kepada teman-teman kita. Silakan kerjakan, jangan lupa tulis nama dan silakan jawab semua soal-soal. Bagaimana, sudah siap? Sudah, Bu. Baik, silakan kumpulkan kembali oleh ketua kelompok. Ketua kelas. Nah, berarti pintar-pintar semua anak kami telah sudah menjawab